saya Ade Irmaya SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Zuraida Sari SPD. Beliau merupakan salah satu guru IPA di SMP Negeri 1 Muara Batu. Assalamualaikum Ibu Zuraida Sari. Waalaikumsalam Ibu Ade. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Ade. Ya, baik ya, begitu Bu ya. Jadi hari ini Bu ya, kita akan melakukan percakapan pra observasi. Jadi di pra observasi ini saya ingin melihat sejauh mana persiapan yang Ibu lakukan sebelum saya melakukan supervisi kelas. Tujuannya di sini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Jadi saya ingin mengamati pembelajarannya Bu, apakah sudah berpihak pada murid atau belum. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan terkait observasi nantinya Bu ya. Pertanyaan yang pertama Bu, kira-kira Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa Bu di sini? Kebetulan pada materi yang ingin saya ajarkan ini saya ada dua tujuan. Ya. Yang pertama, siswa itu harus mampu menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem pencernaan dengan benar. Yang kedua, melalui literatur dan bantuan LKPD, siswa itu harus mampu mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan benar. Baiklah, berarti di sini yang saya tangkap ada dua Bu ya, tujuan pembelajaran seperti yang Ibu Zuraida sampaikan tadi. Baiklah Bu, di sini Bu, area pengembangan nih Bu. Area pengembangan yang hendak ingin Ibu capai itu seperti apa Bu di sini? Di sini kan untuk area diharapkan setelah mempelajari materi pada gangguan sistem pencernaan, peserta didik itu dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga kesehatan pada dirinya sendiri. Baiklah, jadi di sini yang saya tangkap itu dengan adanya siswa itu mempelajari materi ini, mereka bisa menerapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian untuk bisa menjaga kesehatan ya. Baiklah Bu, jadi di sini saya ingin mengetahui Bu, strategi yang Ibu persiapkan. Di sini bicara strategi itu mulai dari model, metode pembelajaran dan media yang Ibu gunakan. Strategi yang saya persiapkan yang pertama yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan kompetisi sosial emosional. Model yang saya gunakan di sini yaitu problem basic learning. Kemudian untuk medianya ada Infokus, karena saya juga ingin menampilkan sebuah video yang berhubungan dengan materi gangguan pada sistem pencernaan, buku paket yang relevan, serta catatan juga yang sesuai yang mendukung untuk materi. Iya, baik, luar biasa sekali Ibu ya. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan lakukan dan di hari apa gitu, di kelas berapa dan di jam berapa Bu? Kebetulan untuk hari Jumat saya juga ada jadwal mengajar di kelas 81 pada jam 1-2. Berarti nanti Ibu akan melakukan ini di hari Jumat Bu ya? Iya, insyaallah. Baiklah Bu, nanti hari Jumat saya akan ke kelas untuk melakukan observasi, kemudian mencatat jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan pasca observasi Bu. Nanti kan di pasca observasi ini saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu. Nanti kita akan bertiga nih Bu Zuraida Sari ya. Baiklah Bu, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Yang saya dapatkan pada saat obrolan kita hari ini ya Bu ya, mendapatkan gambaran, media dan model yang cocok untuk materi yaitu pada gangguan sistem pencernaan. Iya, oke. Berarti Bu, apa yang kita dapatkan hari ini itu sangat bermanfaat ya, obrolan kita hari ini. Baiklah, terima kasih Bu Zuraida Sari atas waktunya. Sampai jumpa lagi di kegiatan observasi. Demikian percakapan hari ini, percakapan pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sehat semua ya. Apa kabar anak Ibu hari ini? Baik. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa. Ketua kelas yang memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ketua kelas siapa nak? Yaitu Fitri. Apa beritanya? Sakit. Ada lagi? Fozia Sabila. Apa beritanya? Sakit juga. Sudah 2 orang. Oh, Azwir. Azwir apa kabarnya? Izin. Ya. Terima kasih. Baiklah. Pada hari ini coba diperhatikan. Ibu akan menanyakan pelajaran minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang proses mekanis dan proses kimiawi. Ada nggak yang masih ingat proses mekanis itu pada organ-organ pencernaan kita terjadi di bagian mana saja? Ada yang masih ingat? Ya, ada lagi? Yang pertama di mulut, kemudian di lambung, di usus halus, benar ya. Kemudian coba kalian lihat, perhatikan ke papan tulis. Di sini ada gambar. Gambar apa yang kalian amati? Gambar orang sakit perut. Iya. Berdasarkan gambar yang kalian amati, organ sistem pencernaan manakah di sini yang mengalami gangguan? Di mana? Iya, benar ya. Lambung yang mengalami gangguan. Di lambung yang mengalami gangguan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar dengan materi kita gangguan pada sistem pencernaan manusia. Pada pembelajaran hari ini ada dua tujuan yang harus kalian dapatkan. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem pencernaan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dengan bantuan LKPD, siswa mampu mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan pencernaan dengan benar. Ya. Jadi untuk setelah itu kita akan melanjutkan ke kegiatan inti. Di kegiatan inti, Ibu akan menampilkan sebuah video. Mohon untuk diamati, ya, mohon untuk diamati bersama-sama. Kemudian nanti mudah-mudahan ada yang bertanya. Makan sambil berdiri, minum sambil berdiri sering dilakukan oleh banyak orang, termasuk kita juga. Masalah terburu-buru bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya. Selain itu, minum sambil berdiri sering kita lakukan seperti pesta, tempat hiburan, atau saat berolahraga. Semua terpaksa kita lakukan sambil minum berdiri. Tahukah kamu, di dalam ajaran agama, minum sambil berdiri tidak dianjurkan karena akan berdampak buruk bagi kesehatan. Pasalnya, di dalam tubuh manusia terdapat sistem penyaring atau filter yang disebut safringan, yaitu kumpulan serabut otot berbentuk seperti cincin yang bekerja untuk membuka dan menutup jalur alamiah pada tubuh. Berikut bahaya yang mengancam jika kita melakukan kebiasaan minum sambil berdiri. Satu, dalam kebiasaan minum sambil berdiri dapat menyebabkan filter penyaringan dalam ginjal jadi tertutup.
sehingga air akan langsung mengalir menuju racun ini tanpa melewati proses. Terima kasih sudah menonton videonya. Setelah menonton video, kira-kira ada yang ditanyakan terkait dengan video yang barusan saya nonton? Boleh? Siapa yang mau bertanya? Ya, bagus ya pertanyaan dari kawan kita Mona. Pertanyaannya, selain dari penyakit yang sudah menonton di video barusan, adakah penyakit lain yang timbul akibat dari makan dan duduk sambil dan makan minum sambil berdiri? Jadi untuk bisa mendapat jawaban atas pertanyaan kawan yang barusan, Ibu ingin membuat kalian duduk kelompok dan berdiskusi dengan masalah ini. Silakan buat kelompok, kita buat 6 kelompok sesuai yang sudah Ibu bagikan. Silakan nak, kelompok yang sudah Ibu bagikan. Sudah siap di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah siap, mewakili dari setiap kelompok 1 orang untuk ambil LKPD. Silakan nak 1 orang. Semuanya sudah dapat LKPD? Semua kelompok sudah dapat LKPD? Sudah. LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Tolong diperhatikan ke LKPD. Di sini ada kegiatan 1 dan coba diperhatikan. Di sini ada kegiatan 1. Belajarilah gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulangi dengan pedoman pada buku yang relevan. Sebelum kalian kerjakan LKPD, tolong dibaca pada buku paket kalian masing-masing. Silakan. Sedikit Ibu infokan untuk kelompok 1 dia gangguan pada mulut. Untuk kelompok 1 tugasnya gangguan pada mulut. Kelompok 2 gangguan pada kerongkongan. Kelompok 3 gangguan pada hati. Kelompok 4 gangguan pada lambung. Kelompok 5 gangguan pada usus halus. Kelompok 6 gangguan pada usus besar. Sudah dipahami tugasnya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, terlebih dahulu membaca buku pakai kalian masing-masing dan silakan berdiskusi untuk menjawab soal yang ada di LKPD. Pada usus halus apa saja yang kita lakukan pada usus halus? Tulis di bawah atau kalau menanggapnya boleh nanti kertas pinjam lalu nanti kita lihat dengan cara menanggulangi.
yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi. Cara menanggulangi dapat dilakukan dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan gosok gigi, obat kunyit atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat, serta pemeriksaan gigi secara teratur dapat mengurangi perkembangan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada kulit dan gigi. Hanya itu saja diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, bagus. Kelompok 3 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan dari kelompok 3 pertanyaannya. Kelompok 3 ingin menanyakan satu pertanyaan kepada kelompok 1. Jadi gini, kami senang memakan makanan yang manis dan juga coklat. Gimana sih caranya mengatasi supaya tidak terjadi karies gigi? Ya, bagus ya pertanyaannya. Itu memang sudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat kan sekarang banyak yang suka dengan coklat, suka makanan manis. Jadi bagaimana caranya supaya tidak terjadi karies gigi? Silakan dari kelompok 1. Sebenarnya memakan makanan yang manis seperti coklat tidak dilarang, asalkan jangan berlebihan, dan setelah makan kita harus berkumur dan rajin menggosok gigi, apalagi sebelum tidur. Ya, bagus jawabannya. Pak, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan anggota Mona Azhara dan Rasulullah Muhammad Iqbal Hidayatullah. Gangguan pada hati. Apabila terjadi gangguan organ pencernaan pada hati, akan menimbulkan beberapa penyakit hepatitis, siriosis hati, kanker hati, dan hepatitis toksik. Upaya pencegahannya, tidak boleh kekurangan vitamin K, tidak boleh mengonsumsi alkohol, dan menghindari apapun yang menyebabkan terjadinya penyakit hepatitis. Dan cara menanggulanginya adalah jika kita sudah terkena penyakit hepatitis, kita harus menghindari penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol dan harus segera ditangani oleh pihak medis. Sekian hasil diskusi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi atau menanyakan kepada kelompok 3? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan kepada kelompok 3. Kita mengetahui bahwa salah satu gangguan pada organ hati yaitu timbulnya penyakit hepatitis. Maka yang ingin kami tanyakan adalah apa saja penyebab terjadinya penyakit hepatitis? Kebetulan kami mendapatkan tentang gangguan hati. Jadi jawaban yang dapat kami sampaikan yang kami temukan ialah penyebab penyakit hepatitis disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus. Mana kelompok 1 bisa diterima jawaban dari kelompok 3? Iya, bagus ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke.
semangat lagi. Kita ice breathing dulu. Ayo ikut ibu ya. Ayo berdiri semua. Semuanya berdiri. Semangat ya berdiri. Ikut ibu. Ya, ibu berdiri dulu ya, Tasya. Botak, batik, batu. Oke, ya. Kita mulai. Ayo. Botak, batik, batu. Batik. Ayo serius. Ayo konsep ulang. Botak, batik, batu. Botak, batik, batu. Batik. Batik di mana tadi? Batiknya di bahu, botaknya di kepala, batiknya di rambut, batunya di mulut. Jangan ikut ibu ulang. Ini nggak ada yang salah lagi ya. Ayo konsentrasi. Botak, batik, batu. Botak. Di mana botak? Di mana botak? Botak di depan. Iya, sekali lagi. Botak, batik, batu. Botak, batik, batu. Batu. Ayo, ya. Ulang ya. Ini dalam benar. Botak, batik, batu. Botak, batik, batu. Botak. Botak di kepala. Ayo, sudah. Kira gimana? Kasih semangat lagi. Ulang sekali lagi. Botak, batik, batu. Botak, batik, batu. Botak. Botak di mana? Botak, batik, batu. Botak, batik, batu. Mana batu? Ya, di mulut. Dah, terima kasih ya. Setelah kalian mempelajari materi tentang gangguan pada sistem pencernaan melalui LKPD dan yang sudah kalian diskusikan dan sudah kalian paparkan di depan kelas, mari sama-sama kita ambil kesimpulan. Jadi, ada nggak yang bisa mengambil kesimpulan dari hasil dari materi kita hari ini? Siapa? Apa yang bisa dapat kita simpulkan yang sudah kalian belajar pada materi kita hari ini? Kelompok 1. Kita harus menjaga sistem pencernaan agar tidak terjadi gangguan pada sistem pencernaan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ada yang mau menambahkan? Kelompok 1 tadi kesimpulannya kita selalu menjaga sistem selalu menjaga organ ya, selalu menjaga organ-organ pencernaan supaya tidak terganggu jalannya sistem pencernaan. Ada yang mau menambahkan? Kelompok mana lagi? Mari sama-sama kita ambil kesimpulan berdasarkan yang sudah kita bahaskan tadi, yang sudah kita paparkan, apakah di video, kemudian dengan mengerjakan LKPD, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan tidak bisa berfungsi secara sempurna apabila salah satu organ pencernaan mengalami gangguan. Yang kedua, biasakanlah makan dan minum tidak pada keadaan berdiri. Yang ketiga, konsumsilah makanan yang bergizi dan makan tepat waktu. Itulah kesimpulan kita pada hari ini dengan materi gangguan pada sistem pencernaan. Kira-kira ada yang menanyakan? Mungkin ada di antara anak-anak ibu yang masih kurang jelas. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Semuanya bisa dipahami? Bisa ya. Jadi untuk ibu ingin mengetahui, ibu ingin kalian menjawab pertanyaan yang ibu dikte. Silakan. Ibu mau tahu sejauh mana kalian sudah memahami tentang materi yang kita bahas pada hari ini.
terganggu. Silakan dikumpulkan kalau memang sudah siap. Tolong diisi. Buat semuanya ya jawaban atas yang pertanyaan Ibu berikan barusan. Di sini Ibu lihat pertanyaannya sejauh mana pengaruh terhadap sistem pencernaan pada manusia apabila salah satu organ pencernaan terganggu. Jawabannya, efeknya bisa membuat organ pencernaan pada manusia tidak berjalan dengan sempurna. Ya bagus ya jawabannya. Kemudian ada satu lagi, apabila salah satu organ pencernaan terganggu tidak berfungsi dengan baik. Alhamdulillah ternyata pada pembelajaran hari ini tentang gangguan pada sistem pencernaan anak-anak ibu sudah mengerti semuanya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ibu ingin tahu dari anak-anak ibu mewakili satu orang dari setiap kelompok menggambarkan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Gambarkan di papan tulis dalam bentuk apa? Bentuk senang, bentuk tidak menyenangkan. Silakan mewakili dari setiap kelompok untuk menggambarkan bentuk pembelajaran kita hari ini. Siapa kelompok mana itu? Silakan. Silakan. Ya, ini mewakili dari kelompok 1. Bagaimana Hayatul Nufus bersama kawan-kawan untuk pembelajaran kita hari ini. Dibuat kalau memang menyenangkan dalam bentuk emoji dan tidak menyenangkan juga dalam bentuk emoji. Silakan. Ya, bagaimana? Coba. Ini bagaimana nih tanggapannya? Itu tandanya senang. Silakan kelompok yang lain. Silakan. Terima kasih. Silakan. Ada lagi? Iya. Ini dalam persiapan. Bagaimana? Terlalu senang. Dan terima kasih untuk kelompok 3. Jadi setelah mewakili dari setiap kelompok untuk menggambarkan emojinya dalam bentuk apakah mereka senang dengan pembelajaran kita hari ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pembelajaran kita hari ini bagaimana? Bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi sebelum ibu tutup untuk pertemuan selanjutnya, tolong kalian pelajari tentang materi kita kesalahan sederhana. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Raida Sari. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Kabar saya baik, oke. Oh ya, ini tujuan kita pertemuan hari ini apa? Bu Raida Sari? Tujuan saya hari ini ingin merefleksikan kembali pelajaran yang saya terapkan di kelas, pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi, sosial, emosional. Oh begitu Bu Raida Sari ya. Kira-kira Bu, tujuan dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Tujuan saya agar ke depan lebih meningkatkan lagi dan siswa lebih antusias lagi. Ya, berarti yang saya tambah di sini, Ibu ingin siswanya lebih antusias lagi dalam pembelajaran itu, Bu Raida Sari ya. Baik, kalau begitu Bu, ketika kemarin saya observasi di kelas,
anak-anak itu sangat bersemangat Bu ya. Memang terlihat Bu. Kemarin waktu saya perhatikan anak-anak juga sangat antusias luar biasa Bu ya. Baiklah Bu, kira-kira nih Bu, kalau kita memberikan nilai dari 1 sampai 10, kira-kira semangatnya itu di angka berapa ada menurut Ibu? Di angka 8 ya. Berarti di angka 8 ya. Kalau memang di angka 8 berarti kalau ke level 10 ada 2 siswa di sini Ibu yang kurang semangat gitu Bu ya. Ya gitu. Kira-kira Bu, apa yang sudah Ibu lakukan agar bisa seluruhnya bersemangat nih? Karena kan tadi di 1 sampai 10 ada 2 orang berarti Ibu yang kurang semangat. Apa yang ingin dilakukan biar mereka semangat? Rencananya saya dengan mengikuti pelatihan, menonton di YouTube tentang metode-metode atau media pembelajaran yang menarik dan berkolaborasi dengan guru IPA yang ada di MGMP sekolah untuk menambah pengetahuan. Yang saya tangkap di sini berarti Ibu ingin mungkin lebih ke MGMP, mengikuti MGMP, mungkin ada pengetahuan-pengetahuan baru ya untuk bisa diterapkan gitu pasti ya. Baiklah Bu, pertanyaan berikutnya, ini ketika Ibu berada di kelas, ada nggak hambatan yang Ibu alami? Itu tentu ada ya Bu Ade ya. Hambatannya ada siswa memang yang susah diatur, kadang tidak memperhatikan pelajaran dengan benar. Di sini berarti ada kadang 2 orang siswa ini mungkin susah diatur Bu ya, kurang memperhatikan pembelajaran juga ya. Baiklah Bu, kalau kita menilai performa Ibu di kelas di angka level 1 sampai 10, kira-kira Ibu sendiri itu berada di level berapa? Ya kalau menurut saya sekitar 80 Bu Ade. Luar biasa Bu Zuraida Sari kalau di angka 80 ya. Selanjutnya, apakah ada keinginan Ibu untuk menaikkan level dari 80 itu mungkin ke 100 Bu? Kalau untuk keinginan itu pasti ada Bu Ade ya. Mungkin dengan mengikuti pelatihan-pelatihan di MGMP atau menonton di YouTube mengenai pembelajaran yang dapat menambah ilmu bagi saya dan level bisa menuju ke angka 100 insya Allah. Luar biasa sekali semangat Ibu ya. Kira-kira nih yang 2 level lagi kekurangan Ibu di mana? Tadi Ibu mengatakan Ibu di angka 80, berarti untuk menuju 100 itu ada 20 lagi tuh. Itu di mananya Bu kekurangannya? Mungkin dari kekurangan saya kurang mengajak siswa, karena ada siswa yang memang susah diatur, saya belum tahu bagaimana untuk mendekati dia. Oke, kira-kira Bu, ini rencana apa untuk siswa agar mereka lebih antusias? Saya menggunakan media yang sesuai, kemudian metode dan strategi yang sesuai dengan materi saya saat ini. Baiklah, berarti yang saya tangkap di sini Ibu nanti akan menggunakan metode strategi yang sesuai ya gitu ya dengan materi agar siswanya lebih bersemangat lagi Ibu ya. Baiklah, kira-kira Bu di sini siapa yang akan membantu Ibu untuk melakukan hal tersebut? Yang tadi kita sudah membicarakan bahwa di sekolah kita mengadakan MGMP yang tentunya rekan-rekan yang ada di guru-guru yang ada di MGMP. Berarti di sini yang saya tangkap Ibu akan melakukan kolaborasi itu dengan guru-guru baik yang di sekolah maupun di program MGMP ya. Baik Bu, kira-kira ada tidak satu orang yang bisa membantu Ibu di sini ataupun yang bisa mensupport Ibu? Ada Bu, beliau guru IPA juga ya sama dengan saya. Ya, berarti karena dia sendiri memang di IPA, berarti nanti yang membantu Ibu sendiri itu juga guru-guru IPA di sekolah Ibu ya. Baiklah Bu, mengenai rencana Ibu kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Mungkin di tahun ajaran baru nanti balik. Jadi yang saya tangkap di sini Ibu akan melakukan perubahan itu nanti di tahun ajaran baru ya. Luar biasa sekali Bu Zuraida. Baiklah, dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Yang dapat saya simpulkan adalah bagaimana cara meningkatkan performa di kelas. Mungkin dengan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah, pelatihan di PMM, juga atau di program MDF. Berarti yang saya tangkap di sini berarti kesimpulan yang Ibu ambil hari ini berarti Ibu untuk meningkatkan performa ke depan nanti Ibu akan lebih sering lihat program-program pembelajaran yang ditampilkan di YouTube, kemudian Ibu juga akan aktif di pelatihan seperti PMM, kemudian ada MGMP juga ya. Baiklah, Ibu sangat semangat sekali untuk mencerdaskan anak bangsa dan ini menjadi pengalaman juga bagi saya ke depannya untuk meningkatkan kompetensi siswa. Baiklah, terima kasih banyak Bu Zuraida Sari, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.